Kalau kamu lagi nyari handphone flagship Xiaomi ataupun Poco buat gaming, tapi pengen yang murah, kamu ada di video yang tepat guys. Karena kali ini gue bakal kasih deretan handphone Xiaomi dan juga Poco yang sudah mengalami penurunan harga tertinggi dan juga terbaru bro. Produk Xiaomi yang sudah mengalami penurunan harga pertama adalah Xiaomi 12 yang sudah rilis nih hampir setahun yang lalu di Indonesia, tepat di bulan April 2022. Ponsel flagship ini punya layar Super AMOLED dengan diagonal layar 6,28 inci. Layar tersebut mendukung resolusi Full HD+, refresh rate-nya 120Hz, dan touch sampling rate-nya nyampe 480Hz guys. Xiaomi 12 ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 guys, yang masih cukup baru banget nih saat ponsel ini pertama kali rilis. Chipset ini dipadukan dengan RAM sebesar 8GB dengan media penyimpanan 256GB. Terkait harganya, dibanderol dengan harga Rp9.999.000 pada saat rilis. Kini harganya turun sampai Rp1,4 juta menjadi Rp8.599.000. Xiaomi 12 juga sudah menjalankan sistem operasi Android 12 yang dilapisi antarmuka MIUI 13. Punya baterai berkapasitas 4500 mAh yang sudah mendukung teknologi pengisian daya cepat turbo 67W dengan kabel dan 50W secara nirkabel. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Xiaomi 12 ada di scene berikut ini. Next ada Xiaomi 12 Lite. Walaupun smartphone-nya baru rilis di tahun lalu guys, tapi smartphone ini sudah mengalami penurunan harga loh. Waktu awal perilisannya dibanderol dengan harga Rp5,7 juta dan sekarang nih sudah mengalami penurunan harga sampai 1,1 juta menjadi Rp4,6 juta aja guys. Kita juga pernah nih membandingkan secara langsung ponsel ini dengan Samsung Galaxy A73. Dilihat dari segi layar, meskipun panel Xiaomi 12 Lite masih kalah dengan Samsung Galaxy A73 5G, tapi Xiaomi bisa unjuk gigi nih untuk urusan kualitas videonya. Pasalnya Xiaomi 12 Lite udah mampu menyetel video dengan resolusi HDR10+. Bahkan nih, udah dilengkapi juga dengan teknologi Dolby Vision yang bakal manjain mata kalian deh waktu nonton film di handphone ini. Tapi untuk urusan sertifikasi, sayang banget nih, Xiaomi 12 Lite harus mundur guys. Karena doi masih pakai IP53 aja nih yang cuma bisa nahan percikan air dan juga debu. Sementara untuk Samsung Galaxy A73 5G, ini udah pakai sertifikasi IP67 untuk mampu dibawa menyelam hingga 30 menit. Tapi sebenarnya Xiaomi 12 Lite ini juga masih punya kok banyak kelebihannya. Nah, kamu bisa cek nih untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ini. Lanjut lagi nih, kali ini gue bakal rekomendasiin Xiaomi 11 Ultra yang juga udah turun harga loh. Meski di awal perilisan di Indonesia, Xiaomi 11 Ultra ini dibanderol dengan harga Rp17 juta, sekarang harganya udah turun sampai Rp1,4 juta. Jadi update-nya sekarang Rp15,5 juta. Beralih ke segi layarnya nih, doi udah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass Victus yang ngejamin layar kamu tuh bakal tahan dari goresan kecil yang disengaja ataupun nggak disengaja. Mau ekstrim test? Silahkan, sok aja mangga. Coba aja bro, goresin pakai benda tajam. Dijamin deh, masih kuat ini. Terus berkat bezelnya yang tipis banget, plus memiliki bentuk curve design, membuat Xiaomi 11 Ultra ini semakin kelihatan elegan gak sih? Kamu juga bisa loh kepoin spesifikasi dan harga terupdate dari Xiaomi 11 Ultra di scene berikut ini. Lagi dan lagi kayaknya kalau kita mau membandingkan Xiaomi sama Samsung nih ya, untuk urusan baterai, nampaknya Xiaomi pasti memang lebih menang telak bro. Kayak smartphone yang satu ini nih, yaitu Xiaomi 11T Pro. Pada saat gue coba compare nih ya dengan Samsung Galaxy S21 5G, Xiaomi 11T Pro ini bisa terisi cepat baterainya dari 0 ke 100% hanya dalam kurun waktu 20 menit aja loh. Tapi kalau urusan layar, kayaknya memang Xiaomi 11 Pro ini harus sedikit malu sama Samsung ya guys. Karena doi pakai panel layar yang lebih tinggi nih dari Xiaomi 11T Pro. Ini kita bisa lihat sendiri dari beberapa hasil gaming yang udah gue cobain nih. Yang secara kualitas, warnanya tuh memang jelas lebih terlihat kalau Samsung Galaxy S21 5G lebih unggul brodi. Cuma nih dari sisi ukurannya, Xiaomi 11T Pro punya diagonal layar yang lebih luas ya, yaitu 6,67 inci. Meskipun jadi makan banyak tempat di kantong, tapi seenggaknya objek yang muncul di layar itu skalanya lebih besar bro dibandingkan dengan Samsung Galaxy S21 5G.
Pada awal perilisannya, Xiaomi 11T Pro dengan varian 8 per 256GB dibanderol dengan harga 6,9 juta rupiah. Sekarang nih ya, sudah mengalami penurunan harga sampai 1,2 juta rupiah menjadi 5,7 juta aja guys. Kalau masih penasaran sama spesifikasi dan harga terupdate-nya, bisa dicek nih di scene berikut ini. Di urutan kelima ada Xiaomi Mi 10T Pro. Dari desainnya, smartphone ini punya kesan yang elegan karena back covernya tuh dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Tapi sayang banget nih, kalau kelamaan digenggam, handphone ini tuh bakal ninggalin bekas sidik jari karena finishingnya tuh kayak glossy gitu loh bro. Cuma kalian jangan khawatir ya, karena di dalam boxnya itu disediakan silicone case buat ngatasin masalah ini. Rasanya nggak afdol ya kalau kita nggak bahas performa Xiaomi Mi 10T Pro ini. Soalnya chipset yang dipakai itu udah kepala 8 loh, yaitu Snapdragon 865 5G. Nah, ketika dipakai nih ya buat main PUBG Mobile, ternyata Dosi udah bisa buka settingan HDR Extreme. Hasilnya pun ini mulus, halus pisan, nggak ada frame drop sama sekali. Lanjut, pada saat dipakai buat main COD Mobile dengan settingan mentok kanan, hasil grafisnya pun ini mulus banget ya, kayak main PUBG tadi bro. Pada awal perilisannya, Xiaomi Mi 10T Pro varian 8 per 128GB dibanderol dengan harga 5,9 juta rupiah. Nah, sekarang harganya udah turun nih sampai 500.000 dan dibanderol dengan harga 5,4 juta rupiah. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Xiaomi Mi 10T Pro ada di scene berikut ini bro. Selanjutnya ada Poco F3. Sempat menjadi kejutan saat rilis, smartphone ini pun disebut sebagai flagship killernya dari Poco. Klaim ini bukan tanpa alasan sih, sebab smartphone ini dibekali dengan spesifikasi mumpuni dengan harga yang terjangkau. Poco F3 ini dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 870 dan dipadukan dengan konfigurasi memori yaitu 6 atau 8GB dan internal storage 128 atau 256GB. Dari sisi layarnya, Poco F3 ini juga mengadopsi layar Dynamic AMOLED 6,67 inci, resolusinya Full HD+, refresh rate-nya udah 120Hz, sudah mendukung HDR10+, serta sudah memiliki perlindungan layar Corning Gorilla Glass 5. Sementara buat urusan sektor baterainya, Poco F4 ini ditopang dengan baterai berkapasitas 4520 mAh bro, yang mendukung pengisian cepat daya 33W melalui konektor USB Type-C. Kalau soal harganya nih ya, pada saat awal rilis, smartphone ini dibanderol dengan harga 5,5 juta rupiah. Tapi nih, saat ini harganya itu udah turun 500.000. Jadi sekarang update-nya 5 juta rupiah aja guys. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Poco F3 ada di scene berikut ini. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih, gua selalu mau ngingetin bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook. Terus buat kalian ya yang kepo sama produk yang udah Bewok infoin tadi, kalian juga bisa cek loh informasi detailnya di link description brody. Dan kalau misalkan yang sempat ketinggalan ya dengan beragam info dari Bewok ataupun Nidia dan Apip, lu bisa banget subscribe channel YouTube Pricebook dan main-main lah ke playlist daftar produk terbaik. Produk terakhir yang bakal gue rekomendasiin adalah Xiaomi Mi 10. Pada saat awal perilisan untuk varian 8 per 256GB-nya dibanderol dengan harga 10 juta rupiah nih. Nah sekarang harganya udah turun sampai 2 juta rupiah. Update-nya nih cuma 8 juta rupiah aja bro. Gimana? Udah oke belum nih harganya? Kalau kita lihat spesifikasi di atas kertas ya, mungkin sebagian dari kamu ada yang ngerasa kalau performanya tuh masih oke nggak sih? Secara gitu ya, kalau dibandingkan dengan Poco X3 Pro, mereka memang berdua punya chipset yang mirip-mirip. Poco X3 Pro ini pakai Qualcomm Snapdragon 860, sedangkan Xiaomi Mi 10 pakai Qualcomm Snapdragon 865. Apalagi nih, sekarang kamu tuh udah bisa dapetin Poco X3 Pro ini di harga 3 jutaan aja loh guys. Mulai dari urusan performa yang nggak usah gue raguin lagi ya, karena Xiaomi Mi 10 menggunakan Qualcomm Snapdragon 865 yang dijamin nih bakalan ngebut banget buat main game. Kemudian buat support performanya yang ngebut nih ya, Xiaomi Mi 10 juga udah bisa wireless charging yang support kecepatan mengecas 30W. Buat lo semua yang belum tahu, gue tuh sampai detik ini masih pakai Xiaomi Mi 10 loh buat jadi daily driver gue.
Hal ini jelas ya ngebuktiin bahwa performa Xiaomi Mi 10 ini masih belum terkikis oleh waktu sedikit pun brodi. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ini. Sekalian gue pamit ya bro, Assalamualaikum.